Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut. Cukup, Ren. Aku udah bilang sama kamu. Aku nggak pengen lihat muka kamu. Aku pengen kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi! Ingat satu hal, saya juga bisa bunuh Cinta kalau kamu berani macam-macam sama saya. Ngerti kamu? Kamu bunuh Cinta. Aku tahu, Wil. Kamu sama sekali nggak berani untuk bunuh Cinta. Jadi kamu pikir selama ini aku bercanda, Bunga? Kamu benar-benar pengen ngelihat aku ngebunuh Cinta. Ren, kamu harus tolong aku, Ren. Rasti ini tiba-tiba ngusir aku, Ren. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia, Ren. Kamu emang nggak tahu malu ya? Kamu bilang kamu nggak salah apa-apa. Kak Reno, kita beli rumah ini buat Mama, Kak. Tapi bukannya Mama yang tinggal di sini, malahan orang yang udah ngejual rumah ini sama orang lain. Sekarang ini udah rumah aku, Kak. Aku nggak pengen Wilda tinggal lagi di sini. Apa aku salah kalau aku ngelakuin itu sama dia? Menurut gue Rasti nggak salah. Dan gue setuju sama pendapatnya Rasti. Gue no comment deh. Soalnya rumah ini emang rumahnya Rasti. Adit udah beli rumah ini selalu jual. Jadi kamu juga pengen aku pergi dari sini, Ren? Mungkin lebih baik kalau lo nggak di sini lagi, Win. Oke kalau kamu pengen kayak gitu. Tapi aku akan bawa Marik, Ren. Lo pikir gue bakal kasih Marik ikut sama lo? Enggak, Win. Karena gue nggak mau Marik rusak kayak lo, Win. Ini semua pasti gara-gara Bunga. Dasar gembel sialan. Lihat aja. Aku akan balas kamu nanti, Bunga. Beres. Awas kamu, Rasti. Aku akan bikin kamu hancur. Karena kamu udah ngebelain Bunga. Dan bikin aku malu di depan semua orang. Lihat aja. Kamu akan kehilangan rumah ini. Dasar perempuan mandul. Dan Bunga, jangan kamu pikir kamu menang. Aku akan bikin kamu lebih menderita dari ini. Ras, sebenarnya kenapa kamu sampai mengusir Wilda? Aku baru nyadar aja, Kak. Ternyata kita semua udah dimanipulasiin sama Wilda selama ini. Dan aku nyesel aja kenapa baru sekarang. Kalau ingat Mama gila karena dia, sekarang pas kita udah ngedapetin rumah ini lagi, malahan dia yang tinggal di sini.
Dan mama dia buat masuk rumah sakit jiwa lagi. Kenapa nggak dari dulu aja aku usir dia dari sini? Resti, Ren, aku pulang ya. Bunga tunggu. Aku masih kangen sama Kasih. Boleh aku gendong Kasih dulu? Kamu nggak keberatan kan? Sayang papa. Papa kangen sama kamu sayang. Kalau gitu, aku pulang ya. Nanti aku kesini lagi, aku jemput Kasih. Iya, Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus telepon Pak Rustam untuk meminta bantuan sama dia. Karena cuma dia yang bisa membantu aku untuk membalas dendam kepada Bunga dan Rasti. Aduh, mana Pak Rustam? Ayo dong cepet, angkat teleponnya Pak Rustam. Ayo dong Pak Rustam, aku mau bicara ini. Kenapa, Kak Reno? Enggak kok. Enggak kenapa-napa. Bener, Kak Reno nggak kenapa-napa. Kalau Kak Reno gelisah soal Marik, Kak Reno nggak usah khawatir. Sekarang Marik lagi tidur tenang kok di kamarnya. Kak Reno nggak lagi mikirin itu, Ras. Jadi apa dong? Atau Kak Reno lagi mikirin Bunga ya? Kak Reno lagi mikir aja, Ras. Kak Reno pengen banget. Pengen main sama Kasih tapi bareng sama Bunga, Ras. Kak Reno sering marah sama Bunga. Karena setiap kali Kak Reno mau coba untuk deket sama Bunga. Tapi Bunga selalu aja menghindar dari Kak Reno, Ras. Contohnya sekarang, dia lebih pilih pergi daripada di sini. Dia cuma nitipin Kasih di sini, Ras. Udahlah, Kak. Kak Reno sabar aja ya. Nanti juga lama-kelamaan keadaannya nggak kayak gini. Kalau pikirannya Bunga udah tenang. Gembel itu. Gila ya, berani banget ya coba telepon aku lagi. Halo Gembel. Mau ngapain kamu telepon-telepon aku lagi, ha? Aku cuma pengen buktiin sama kamu kalau aku nggak main-main. Hei, gila ya. Gede juga nyali kamu berani ngomong kayak gitu sama aku. Emang kamu pikir kamu itu siapa, Bunga? Dengerin aku. Kamu jangan berpikir kalau kamu ini udah menang. Karena ini baru permulaan. Dan ingat, Bunga. Bayi kamu itu masih ada di tangan aku. Jadi jangan coba berani macam-macam sama aku karena aku bisa ngelakuin hal yang lebih gila lagi. Jangan pernah kamu berani sentuh anak saya. Saya yakin, kalau kamu berani nyentuh anak saya, kamu bakal nyesal seumur hidup. Kakak benar-benar ngerasa bersalah, Mon. Kakak yang nyuruh Rasti untuk Wilda keluar dari rumah itu. Dan kakak rasa pasti Wilda balas dendam. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Selamat siang. Bisa saya bertemu dengan Pak Adit Purnomo, Bu? Maaf, ada keperluan apa ya? Tolong bilang sama beliau, saya Ajeng. Saya ingin menemui mengenai rumah ini, Bu. Oh, iya silakan masuk. Saya panggil suami saya dulu. Silakan duduk. Selamat siang, Bu Ajeng. Selamat siang, Pak Adit. Maaf saya mengganggu, Pak. Nggak apa-apa. Bu Ajeng datang sini ada perlu apa ya? Terus terang, Pak Adit, saya minta maaf. Bapak masih ingat perjanjian kita. Bapak punya waktu untuk melunasi sisa 25% sampai tahun depan. Maaf, Pak. Kondisi saya sedang terjepit. Saya minta Bapak melunasinya sekarang juga. Apa? Pak, anak saya sedang berobat di Singapura, Pak. Saya butuh biaya untuk itu.
Jadi, saya minta Bapak melunasinya sekarang juga, Pak. Kalau Bapak bisa melunasinya sekarang, maka sertifikat rumah akan saya berikan. Kalau tidak, saya akan menjual rumah ini kepada orang lain, Pak. Nggak bisa gitu dong, Bu Ajeng. Kita akan melunasi sisa pembayaran rumah ini sampai tahun depan sesuai perjanjian. Maaf Bu Ajeng, tapi untuk saat ini saya benar-benar nggak punya uang. Kalau begitu, saya akan menjual rumah ini kepada orang lain, Pak. Saya sudah menemukan pembelinya. Dia Pak Rustam. Dia akan membayar semua pembayaran rumah ini. Setelah itu, uang Bapak yang 75% akan saya kembalikan, Pak. Nggak bisa. Rumah ini udah jadi milik suami saya sejak Ibu tanda tangan surat perjanjian itu. Maaf, Bu. Tolong Ibu mengerti kondisi saya yang sedang terjepit, Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Pak Adit, ini ada uang 75% milik Pak Adit. Tolong Bapak ambil. Dan saya mau besok pagi kalian tinggalkan rumah ini. Nggak bisa, Dit. Ini nggak boleh terjadi. Rumah ini buat Mama. Udah. Kamu nggak usah teriak-teriak gitu. Aku tahu Bapak ini, Dit. Dia pengacaranya Wilda. Aku pernah ketemu sama dia di pengadilan. Iya, Dit. Dia pengacaranya Wilda. Bu Ajeng, sepertinya urusan kita sudah selesai di sini. Kita pulang sekarang. Iya, Dit. Dia pengacaranya Wilda. Berarti Wilda yang nyuruh dia datang ke sini buat merebut lagi rumah ini dari kita. Maaf Bu Ajeng, apa masalah ini bisa dipending dulu sampai besok? Saya mau bicarain masalah ini dengan kakak saya. Gimana Pak Rustam? Selesai, Wilda. Sepertinya orang-orang yang ada di dalam rumah itu tidak akan betah. Kita akan tunggu dalam 1 malam ini. Sepertinya rencana kita akan berhasil dan sukses. Rasain kamu, Rasti. Kamu yang akan tinggal di jalanan habis ini. Itu akibatnya. Kalau kamu berani macam-macam dengan aku. Rasti, kamu kenapa nangis? Wilda, Kak. Wilda udah ngirim pengacaranya ke sini buat ngebales aku. Bales. Maksud kamu apa? Barusan Bu Ajeng, pemilik rumah ini yang dulu datang bersama pengacaranya Wilda, Kak Reno. Mereka mau ngambil rumah kita. Dan besok kita disuruh pergi dari sini. Kurang ajar. Wilda emang benar-benar perempuan kurang ajar. Ras, kamu tenang ya. Pokoknya Kak Reno akan cari cara supaya kita nggak akan keluar dari rumah ini. Mereka bilang kita harus melunasi sisa pembayarannya yang harganya nggak kurang dari 90 juta. Dan kita nggak punya uang sebanyak itu sekarang juga, Kak Reno. Sementara pembeli yang baru udah melunasi semua pembayaran untuk rumah ini dengan harga yang tinggi. Hai kasih, kamu habis dari mana sayang? Habis jalan-jalan sama papa ya? Oh, Lo kenapa, Ren? Kenapa muka lo bengong gitu, Ren? Lo nggak suka ya balikin kasih sama Kak Bunga? Enggak, bukan kayak gitu, Man. Iya, abisnya dari tadi gue ngeliatin muka lo bete gitu, Ren. Aku lagi bingung mikirin rumah aku, Man. Berapa lama yang lalu Adit udah beli rumah itu setelah Wilda jual rumah itu. Tapi Adit baru bayar 75%. Menurut surat perjanjian, Adit akan bayar sisanya 25% setelah awal tahun. Tapi tiba-tiba ada pembeli yang nawar rumah itu dengan harga lebih tinggi. Dan pemilik rumah itu langsung ngasih. Kemungkinan mulai besok, aku sama keluarga aku udah nggak tinggal di situ lagi, Man. apa? Jahat banget ya tuh orang. Harusnya orang itu menuhin janjinya sama Adit. Nggak bisa seenak kayak gitu dong. Sini kasihin, Ren. Sayang. Mon, tolong jangan bilang-bilang masalah ini sama Bunga ya. Aku nggak mau Bunga tambah stres mikirin masalah ini. Iya, Ren. Gue kasihin sama lo. Gue juga kasihin sama Rasti. Udahlah, Mon. Kamu jangan ambil pusing masalah ini. Aku pulang dulu ya. Salam buat Bunga sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Reno sama Rasti. Jadi mereka akan kehilangan rumah itu lagi. Orang yang beli rumah itu pasti Wilda. Aku jadi gak enak sama Rasti.
Aku yang salah sama dia. Karena aku yang suruh Rasti untuk ngusir Wilda dari rumahnya. Kakak kenapa, Kak? Kakak udah dengar semua omongan kamu, Mon. Serius, Kak? Jadi kakak tahu kalau Reno, Rasti, dan suaminya bakal kehilangan rumah mereka? Kakak bener-bener ngerasa bersalah, Mon. Kakak yang nyuruh Rasti untuk Wilda keluar dari rumah itu. Dan kakak rasa pasti Wilda balas dendam. Pasti Wilda yang beli rumah itu dari tangan Rasti. Aku nggak nyangka kakak ngelakuin itu. Tapi kakak nggak salah. Kakak benar. Wilda emang pantas ngedapetin itu, Kak. Sekarang kita bantuin Rasti supaya Wilda nggak bisa ngambil semuanya dari tangan Rasti. Tapi gimana caranya, Mon? Gini aja, Kak. Kita datangin Tante Rati, kita tanya semuanya tentang Wilda. Aku yakin Tante Rati pasti tahu semuanya tentang Wilda. Dan kita bisa ngedapetin kelemahannya Wilda dari Tante Rati. Dan kita bisa manfaatin itu. Kamu benar. Sekarang Bapak harus ikut saya. Kalau enggak, hidup Bapak akan lebih sial dari sebelumnya. Karena Bapak akan berurusan sama saya. Senyummu juga sedihmu adalah hidup. Tolong dokter, saya mohon dok, izinin saya ketemu sama Mama Rati. Karena ada yang harus saya omongin sama dia. Tapi dia sedang dalam pengawasan kami. Tadi siang saja dia menyerang pengunjung. Saya nggak bisa ngebiarin dia melakukan hal itu untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Tolong dok, percaya sama kita dok. Bu Rati nggak mungkin kayak gitu sama Kak Bunga. Dia sayang sama Kak Bunga, dia baik sama Kak Bunga. Biarin Kak Bunga masuk dok. Saya yang akan jaga-jaga. Dok, ini semua demi kebaikan saya dan keluarga kami dok. Saya mohon. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa langsung panggil kami ya. Iya dok, terima kasih. Bunga? Mama seneng banget kamu datang ke sini. Bunga juga, Mah. Bunga senang banget bisa ketemu sama Mama. Gimana keadaan Mama? Mama baik-baik aja kan? Mama baik-baik aja, seperti yang kamu lihat sekarang. Tumben kalian berdua datang jengukin Mama. Ada apa sayang? Kita kesini mau ngebantuin anak-anak tante. Maksudnya? Wilda akan ngerebut rumah dari tangan Reno dan Rasti. Dan mereka ngasih waktu sampai besok. Besok rumah itu harus kosong, Mah. Apa? Mama tenang, Mah. Bunga datang ke sini. Bunga pengen bantuin Mama. Bunga nggak mau rumah Mama diambil sama Wilda. Tapi kita bingung dengan cara apa. Apa Mama ingat? Gimana caranya kita bisa ngejatuhin Wilda? Harun tahu semuanya. Bunga, kamu harus ketemu sama Harun. Karena Harun yang mencetak surat warisan itu di atas kertas kosong yang sudah kamu tanda tangani waktu itu. Kalau gitu sekarang Bunga harus ketemu sama Pak Harun. Biar aku aja yang ngomong sama dia. Dan aku akan bawa dia ke sini untuk ketemu sama Tante Rati. Iya, bisa juga, Mon. Tapi kamu hati-hati ya, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Pak, di luar ada tamu yang mau ketemu Bapak. Katanya penting. Siapa orang? Saya Pak Harun. Mona, ada urusan apa kamu datang ke sini? Tentunya saya kesini karena ada urusan sama Bapak. Dengar Mona ya, saya sudah tidak punya urusan dengan kamu, dengan kakak kamu Bunga, dengan Lukman, dengan semua. Karena selama berurusan dengan kalian, saya mengalami kesialan. Jadi tolong, ya, saya masih ada pekerjaan. Silakan keluar. Gak bisa. Bapak harus ikut sama saya sekarang. Dan kalau Bapak nggak mau, saya akan pastiin hidup Bapak akan lebih sial dari sebelumnya. Jadi anak seperti kamu mau mengancam saya? Karena itu mudah buat saya. Tapi terserah Pak Harun. Saya udah dengar gimana nasibnya Pak Roy sekarang yang masuk penjara. Dan kantor pengacaranya pun bangkrut. Dan saya akan janjikan itu ke Bapak kalau sekarang Bapak nggak mau ikut sama saya. Tentunya dengan cara saya. Sekarang Bapak harus ikut saya. Kalau enggak, hidup Bapak akan lebih sial dari sebelumnya. Karena Bapak akan berurusan sama saya. Oke, saya akan ikut kamu, tapi untuk kali ini saja.
setelah itu selesai, tidak ada urusan, oke? Bagus. Rasti, sekarang kamu baru tahu rasa. Kamu pikir kamu bisa bikin aku menderita? Kamu salah. Dan kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kita lihat aja. Itu akibatnya gara-gara kamu ngebelain si gembel sialan itu. Aku nggak akan pernah kalah. Iya. Dan setelah ini, aku akan rebut lagi Reno dari tangannya Bunga. Sampai kapanpun, dia harus jadi milik aku. Bunga, maafin Mama ya. Mama belum berhasil membawa Cinta dari tangan perempuan brengsek itu. Makasih, Ma. Mama sekarang udah perhatian sama Bunga. Bunga seneng banget. Belum puas rasanya hati Mama, Bunga, kalau belum berhasil mencekik leher anak brengsek itu. Dia yang menelpon rumah sakit jiwa untuk menangkap Mama sebelum Mama berhasil bawa Cinta ke rumah ayah kamu kemarin. Ibu Rati? Harun? Sabar, Ibu Rati. Saya tidak akan pernah bersabar sebelum Pak Harun berjanji akan membantu Bunga untuk mengalahkan Wilda. Saya bisa buat hidup Pak Harun menderita, saya bisa menghancurkan karir Pak Harun, bahkan saya bisa membunuh Pak Harun sekalipun. Karena saya yakin tidak mungkin ada orang yang akan menghukum saya dengan status saya di sini, ngerti? Oke, Bu Rati. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Bunga? Lakukan sesuatu terhadap surat-surat warisan yang diambil oleh Wilda. Dokumen pengalihan harta warisan yang diprint oleh Wilda di atas kertas kosong yang sudah ditandatangani Bunga waktu itu. Pak Harun harus laporkan kalau keasliannya diragukan agar seluruh harta warisan atas nama Wilda bisa dibekukan. Iya. Saya akan lakukan itu semua. Gue bingung. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Gue sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan rumah ini. Nggak bisa bantu adik gue sendiri. Gue nggak bisa bantu adik. Rasti. Barusan Bu Ajeng, pemilik rumah ini yang dulu, datang bersama pengacaranya Wilda, Kak Reno. Mereka mau ngambil rumah kita. Dan besok kita disuruh pergi dari sini. Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tunjukkan aku jalan yang terbaik. Apapun itu. Aku akan lakukan. Tapi Wilda? Enggak. Itu nggak mungkin. Gue nggak akan pernah balik lagi sama Wilda. Ibu? Bunga, Mona, syukurlah kalian udah pulang. Ibu khawatir sekali sama kalian. Namanya kalian pergi kemana? Kita nggak kemana-mana kok, Bu. Aku bikin minuman dulu ya. Nggak usah, Mona. Udah nggak usah repot-repot. Bunga, Ibu seneng ngeliat kamu udah lebih baik sekarang. Maafin Bunga ya, Bu. Selama ini Bunga sering banget bikin Ibu khawatir. Bunga sadar Ibu punya banyak masalah. Harusnya Bunga nggak usah ngebebanin masalah Bunga ke Ibu. Kamu ngomong apa sih, Bunga? Kamu itu anaknya Ibu. Dan nggak ada seorang ibu pun yang menganggap masalah anaknya itu menjadi beban. Yang Ibu harap suatu saat kamu tuh bisa bahagia, Nak. Dan Ibu percaya sekali
Allah pasti mendengar doa ibu buat kamu. Makasih ya, Bu. Bunga senang banget Bunga punya ibu yang selalu ada di samping Bunga. Asal kamu tahu, sampai kamu berani nyentuh anakku dan keluargaku sedikit pun, aku jamin, aku bakal hancurin hidup kamu. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Gak nyangka ya, padahal baru kemarin aku diusir dari rumah ini. Tapi pada kenyataannya sekarang kalian yang harus meninggalkan rumah ini buat aku. Orang jahat itu nggak akan pernah tenang hidupnya, Wilda. Dengar ya, kamu akan nerima hukuman atas semua perbuatan kamu. Kamu mau ngancam aku, Rasti? Kasian ya kamu. Orang biasanya kalau udah terjepit, bisanya cuma mengancam. Kayak anjing yang lagi menggonggong. Gak ada gunanya, Rasti. Apa ada saudari Wilda di sini? Ada keperluan apa ya Bapak mencari saya? Kami kemari membawa surat perintah dari pengadilan. Ini suratnya. Apa ini maksudnya? Pengadilan sudah membekukan semua harta milik Anda, termasuk rekening bank yang Anda punya. Bunga sudah melaporkan kamu ke pengadilan tentang berkas yang kamu gunakan untuk mengambil alih semua harta warisan milik Bunga. Dan kami punya bukti. Berkas yang kamu gunakan adalah berkas kosong yang ditandatangani Bunga dalam keadaan tertekan. Dan itu tidak sah. Beraninya kamu ngelakuin hal ini sama aku, Bunga. Kamu akan menyesal. Aku akan bikin hidup kamu hancur, Bunga. Mulai sekarang, kita harus selesaiin masalah kita, Wilda. Selama ini aku selalu turutin apa yang kamu mau. Aku selalu ikutin semua ancaman kamu dan omongan kamu terhadap aku dan keluargaku. Mulai sekarang, semuanya enggak. Semuanya udah berakhir, cukup. Asal kamu tahu, sampai kamu berani nyentuh anakku dan keluargaku sedikit pun, aku jamin, aku bakalan hancurin hidup kamu. Aku ini bukan Bunga yang dulu. Bunga yang bisa kamu suruh-suruh. Bunga yang cengeng, Bunga yang selalu nurut sama kamu. Aku bakal lakuin apapun yang pernah kamu lakuin terhadap aku. Siapapun dia yang berani jahatin keluargaku, aku akan balas semuanya. Terserah ya, kamu bilang apa, Bunga. Tapi ingat satu hal, bayi kamu itu ada di tangan aku. Dan aku bisa ngelakuin apapun kalau kamu berani macem-macem sama aku. Ngerti kamu? Sampai kamu nyentuh dia, kamu harus ingat janji aku. Aku akan hancurin hidup kamu.
Kak Bunga ngomong apa aja Kak sama dia? Dia macem-macem nggak sama kakak? Enggak, Komon. Insya Allah kakak yakin Wilda nggak akan berani ganggu kita lagi. Bunga, Pak Harun udah jelasin semuanya sama kita. Tentang kelicikannya Wilda yang gunain dokumen palsu buat ngerebut semua harta kamu. Oke, Bunga. Kita sudah berhasil mencegah usaha Wilda untuk mengambil alih harta warisan milik kamu. Sekarang saya harus kembali ke pengadilan karena ada urusan. Makasih banyak, Pak Harun. Saya permisi. Bunga. Gimana cara kamu ngelakuin semua ini, Bunga? Maaf, Rasti. Ini semua aku yang salah. Aku sama sekali nggak pengen ngeliat rumah kamu diambil sama Wilda. Karena Wilda sama sekali nggak punya hak untuk nempatin rumah ini. Iya, Bunga. Aku ngerti. Kalau gitu, aku permisi, Rasti. Bunga! Tunggu, Bunga. Kamu kenapa nggak jawab pertanyaan aku, Bunga? Kenapa kamu diem aja? Sebenarnya ada apa, Bunga? Kamu jangan bikin aku tambah bingung. Udahlah, Ren. Aku pengen pulang. Ayo, Man. Gue yakin pasti ada yang nggak beres. Aku nggak ngerti sama semua ini, Mas. Aku nggak ngerti sama Bunga. Kenapa Bunga nggak pernah mau jawab pertanyaan aku? Dan kenapa Bunga minta maaf sama kamu, Ras? Ada apa ini? Kenapa bisa sih Bunga sama Pak Harun bekerja sama untuk menjatuhkan aku? Enggak, aku nggak akan pernah menyerah. Halo. Halo Pak Rustam, ini saya. Pak Rustam harus menolong saya. Bunga itu sekarang lagi coba menjatuhkan saya. Dan dia melaporkan saya ke pengadilan, Pak. Saya sudah dengar berita itu, Wilda. Bagus. Kalau gitu Pak Rustam harus ngelakuin sesuatu buat saya. Saya nggak mau mereka menuduh saya, Pak. Pokoknya bikin tuduhan itu nggak terbukti benar, Pak. Maaf, Wilda. Saya tidak bisa membantu kamu. Karena dokumen-dokumen itu sudah ada pada mereka. Dan polisi sudah mengetahui keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut. Tapi masa nggak ada cara sih buat ngelolosin saya dari tuduhan ini? Saya nggak mau kalah dari gembel itu, Pak Rustam. Maaf, Wilda. Saya tidak berani untuk pegang kasus ini. Karena barang bukti berupa dokumen-dokumen tersebut tidak sah. Dan kalaupun saya paksa untuk pegang kasus ini, percuma saja, Wilda. Karena di persidangan kita bakal kalah. Pengacara macam apa kamu? Ngerjain kayak gini aja nggak becus, ha? Saya nggak nyangka udah milih pengacara kayak kamu. Gila. Ini semua pasti gara-gara si gembel ini. Kita harus berpikir cepat. Saya juga nggak mau hidup kayak gini terus, Pak Lukman. Saya stres! Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Ini nggak mungkin, Ras. Karena tahu, antara Bunga sama Wilda emang selalu ada masalah. Tapi kali ini, Kareno yakin banget kalau inti masalahnya itu bukan karena Kareno. Tapi apa? Jadi, sebenarnya apa sih Kak yang terjadi di antara mereka? Aku jadi bingung. Kareno juga bingung, Ras. Kenapa Bunga mau bantuin kita untuk pertahanin rumah ini dari Wilda? Pak Harun, kenapa Pak Harun mau kerja sama lagi sama Bunga? Ini semua aneh, kan? Apa yang ditutupin Bunga dari kita? Tapi, apa ya Kak? Kak Bunga, Kenapa, Mon? aku masih nggak ngerti soal tadi, Kak. Sebenarnya ada apa sih? Aku lihat Kakak ribut sama Wilda. Kalian ngeributin apa? Maksud kamu? Jangan bohongin aku, Kak. Kalian nggak ribut soal Reno, kan?
Ayo dong, Kak. Masa sama aku pakai rahasia-rahasiaan? Enggak ada apa-apa kok, Mon. Kamu tahu sendiri kan, Wilda itu dari dulu emang jahat. Dia selalu berusaha untuk hancurin hidup kakak. Tapi kakak yakin, Mon, kali ini pasti Wilda nggak akan pernah berhasil untuk hancurin hidup kakak. Gimana pun juga, aku nggak akan mau ngalah lagi sama dia. Dia harus nyerahin cinta sama aku. Kalau enggak, aku akan buat dia lebih menderita dari aku. Ada apa sebenarnya sama Bunga? Selalu aja dia menghindar. Dulu dia takut banget sama Wilda. Tapi kenapa sekarang dia jadi berubah galak sama Wilda? Ren, ayo Ren, kamu harus ikut Mama, Ren. Kita akan bongkar kejahatannya Wilda. Mama udah yakin kalau Wilda nyusun rencana jahat buat Bunga. Wilda mau misahin kalian berdua lagi. Tapi Mama udah gak bisa dibohongin dia karena Mama tahu dia itu licik, Ren. Mama juga aneh. Waktu itu Mama pernah ngarang cerita kalau Wilda yang nyuri cinta. Tapi pas disamperin, ternyata cinta nggak ada. Dan waktu Mama kabur dari rumah sakit jiwa, Mama ketangkap di dekat rumahnya Bunga. Rumah Bunga. Ya, gue ingat. Waktu itu Bunga kabur tiba-tiba dari rumah Dokter Arga ke rumah Bunga. Gue curiga. Pasti Mama ada kaitannya sama masalah ini. Ada apa lagi, Wilda? Kenapa kamu kesini? Kayaknya untuk sementara waktu saya akan tinggal di sini, Pak Lukman. Kenapa? Apa kamu diusir sama Reno dari rumah itu? Lebih buruk lagi, Pak Lukman. Gara-gara si gembel itu, sekarang saya udah nggak punya apa-apa lagi. Maksud kamu? Bunga melaporkan saya ke polisi, Pak Lukman, atas surat warisan palsu yang saya buat untuk merebut semua harta warisannya Bunga. Dan sekarang pengadilan itu membekukan harta saya. Saya ini tinggal menunggu di penjara, Pak Lukman. Apa? Apa? Seharusnya Pak Lukman ini mikir dong, gimana caranya biar aku nggak dikalahin sama si gembel itu. Kenapa saya yang harus berpikir? Bukannya kamu sudah punya pengacara sendiri? Pengacara saya itu nggak becus. Dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya sekarang, saya mau tinggal di sini dan mikirin gimana caranya ngehancurin si gembel itu. Sekarang mana anak gembelnya? Tapi justru itu yang jadi pikiran saya sekarang. Wilda, kita harus merawat anak itu. Tapi sementara ini, barusan aja kamu bilang kalau kamu sekarang udah nggak punya apa-apa. Terus nanti jadi gimana? Iya, kita harus berpikir cepat. Saya juga nggak mau hidup kayak gini terus, Pak Lukman. Saya stres. Reno? Mama, Ren, Mama kangen banget sama kamu, sayang. Reno juga, Ma. Mama senang banget. Kemarin Bunga datang ke sini jenguk Mama. Sekarang kamu? Ngapain Bunga datang ke sini, Ma? Bunga bilang dia mau ngelawan Wilda. Apa dia berhasil, Ren? Tunggu, Ma. Sebenarnya ada apa, Ma? Apa yang Mama ketahui tentang Bunga dan Wilda? Ada hubungan apa? Jawab Mama dulu. Apa Bunga berhasil cegah Wilda untuk mengambil alih rumah kita? Iya, Bunga berhasil, Ma. Bunga dibantuin Pak Harun ngelaporin Wilda ke polisi, Ma. Dan sekarang harta warisan yang diambil sama Wilda udah dibekuin. Syukurlah, Ren. Kemarin Mama yang paksa Pak Harun untuk bantuin Bunga ngelawan Wilda, Ren. Jadi selama ini, Mama tahu banyak tentang Wilda dan Bunga. Terus, apa Bunga berhasil ngambil anaknya dari Wilda? Anak? Kamu ini gimana sih, Ren? Hah? Kenapa sih jadi orang nggak peka banget? Mama berulang kali udah bilang sama kamu kalau Wilda culik anaknya Bunga. Kamu malah cuma menganggap Mama orang gila yang nggak penting dianggap omongannya. Ma, tunggu, Ma. Maksud Reno bukan kayak gitu, Ma. Kalau anak adopsinya Bunga yang namanya Putri itu sebenarnya cinta.
Kemarin Bunga cerita kalau Wilda menculik Cinta dengan membayar orang untuk mengaku sebagai orang tuanya Putri. Waktu kejadian Bunga ditipu, kamu ada di sana kan, Ren? Iya, Ma. Reno ada di sana. Reno baru sadar, Ma. Pantasan selama ini kelakuan Bunga aneh sama Reno, Ma. Bunga seperti itu karena dia takut sama ancaman Wilda. Itu karena anaknya ada di tangan Wilda, Ren. Maafin Reno, Ma. Kalau selama ini Reno nggak percaya sama Mama. Kalau dari dulu Reno tahu kelakuan Wilda kayak gini, Reno udah usir Wilda, Ma. Maafin Reno ya, Ma. Sekarang semua kecurigaan gue udah kejawab. Jadi kelakuan aneh Bunga selama ini karena Wilda udah ngancem Bunga. Tapi kenapa? Kenapa Bunga nggak pernah mau bilang masalah ini sama gue? Biar gimana kan gue bapaknya Cinta. Gue berhak untuk tahu apa yang terjadi sama anak gue. Sekarang juga, gue harus ngomong sama Bunga. Wilda, sebaiknya sekarang juga kamu hubungi si Bunga. Kamu bisa nakut-nakutin dia. Bilang aja kalau kamu pasti akan membunuh anaknya kalau dia tidak mau mencabut segala tuntutannya. Atau kalau sampai kamu masuk penjara, semua gara-gara ulah dia. Bilang aja gitu. Kamu benar, Lukman. Sekarang ini nggak ada yang bisa ngasih harapan aku untuk meloloskan diri dari pengadilan selain Bunga. Cuma dia yang harus mengalah sama aku di pengadilan. Kamu tahu, dengan kamu membuat aku kehilangan semuanya, itu berarti kamu menandatangani surat kematian anak kamu sendiri. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Wilda? Aku yakin pasti Wilda udah berubah pikiran. Dia akan ngembaliin Cinta sama aku lagi. Halo, Wilda. Aku yakin pasti kamu udah berubah pikiran kan? Kamu akan ngembaliin Cinta sama aku lagi. Ya kan? Apa kamu bilang? Berubah pikiran? Itu mustahil, Bu. Aku nggak akan pernah menyerah, apalagi sama gembel seperti kamu. Jadi kamu nelfon aku untuk apa? Aku cuma pengen kasih tahu sama kamu, Bunga. Kalau apa yang kamu lakuin selama ini, itu pasti akan ngerugiin diri kamu sendiri, Bunga. Maksud kamu? Kamu tahu, dengan kamu membuat aku kehilangan semuanya, itu berarti kamu menandatangani surat kematian anak kamu sendiri. Wilda, kamu jangan pernah ngancem aku. Halo? Apa? Dia bilang apa? Dia panik, Pak Lukman. Dia baru sadar. Kalau dia membuat aku kehilangan semuanya, imbasnya pasti akan kena sama anaknya. Tapi kenapa kamu cuma bilang itu sama dia? Kenapa nggak sekalian kamu bilang kalau dia harus mencabut tuntutannya? Atau apalagi kek? Duh, tenang Pak Lukman, tenang. Kita ini harus punya taktik. Aku yakin, kalau anaknya itu sampai menderita, Bunga pasti nggak akan meneruskan semua kasus ini. Aku ini ngerti banget apa yang ada di pikiran Bunga, karena aku seorang ibu. Dan seorang ibu pasti akan menyelamatkan anaknya. Ya Allah, aku nggak mau terjadi apa-apa dengan Cinta. Aku akan telepon Pak Harun. Aku akan bicara sama Pak Harun soal ini. Mudah-mudahan Pak Harun bisa bantuin aku untuk nyelamatin Cinta. Aku harus pergi sekarang. Reno? Dari kapan kamu ada di sini? Baru aja, Bunga. Aku harus ngomong sama kamu. Maaf Reno, aku nggak bisa karena aku harus pergi sekarang. Bunga, tunggu. Aku harus ngomong sama kamu dan ini penting banget. Kamu ikut aku ya. Ren, tapi... Bunga, ini tentang kita berdua, Bunga. Aku harus ngomong sama kamu. Aku mohon, sekarang juga kamu ikut aku.
Bapak mau kemana? Katanya Bapak kerjanya malam. Iya sih Jeff, tapi Bapak barusan ditelepon sama orang kantor suruh datang sekarang dan berangkat sekarang. Tapi sebelum berangkat, Bapak mau pesan sama lo Jeff. Bapak pengen lo sama bini lo selesaikan semua persoalannya secara baik-baik. Jangan selalu aja bertengkar. Lo Jeff, sebagai suami, ya mestinya sih ngalah sedikit. Ya kasihlah Lena kepercayaan. Kalau Bapak lihat-lihat sih, Lena itu orangnya nggak macem-macem. Jadi menurut Bapak ya, lo mestinya kasih dia kelonggaran sedikit, Jeff. Lo inget kan, Jeff? Si Lena itu sudah mau milih lo. Ketimbang dia milih keluarganya yang hidup kaya raya. Dia mau tinggal sama lo, keluarga yang sederhana. Mestinya ya lo hargai dong pengorbanan dia. Bapak bener. Mungkin gue harus ketemu sama Lena supaya gue bisa nyelesain masalah ini. Bunga, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu mau tanya apa, Ren? Di mana anak kita? Maksud kamu anak kita? Iya, anak kita, Cinta. Tolong jujur sama aku, Bunga. Apa benar Wilda yang nyurik Cinta? Dia... Bunga, aku mohon sama kamu. Tolong kasih tahu aku. Nggak ada gunanya kamu bohong sama aku, Bunga. Kamu tahu kan? Selama ini yang nyulik Cinta itu Wilda. Kamu tahu dari mana, Ren? Itu nggak penting, Bunga. Yang penting itu Cinta. Cinta itu anak aku juga, Bunga. Aku papanya Cinta dan aku tanggung jawab atas Cinta. Bunga, kenapa? Kenapa selama ini kamu sembunyiin masalah ini dari aku? Kenapa? Karena aku takut sama ancamannya Wilda, Ren. Wilda pernah bilang sama aku, kalau sampai aku nyeritain masalah ini sama siapapun, dia bakalan bunuh Cinta, dia bakalan bunuh anak kita. Aku juga benar-benar bingung, aku nggak tahu mesti ngapain. Masalah ini bukan cuma masalah kamu, Bunga. Kamu nggak perlu takut. Cinta itu anak aku juga. Ini bukan cuma tanggung jawab kamu, Bunga. Aku papanya dan aku juga bertanggung jawab atas Cinta. Maafin aku, Ren. Ya udah. Kamu jangan sedih kayak gitu, Bunga. Kita hadapin masalah ini sama-sama ya. Saya nggak akan kalah. Sekarang kamu ninggalin si Marik, aku lupa ninggalin Marik sama Reno. Aku nggak akan ngebiarin Bunga nyentuh anakku. Aku secepatnya harus ngambil Marik dari tangannya Reno. Gue nggak akan ngasih Marik sama lo, Wil. Gue tahu kelakuan itu busuk. Kasar banget omongan kamu. Kamu bisa nggak ngomong sedikit sopan sama aku, Ren? Alah, banyak acting lo. Lo pikir gue nggak tahu apa yang selama ini lo lakuin? Lo nyuruh Cinta kan? Kedatangan kami kemari ingin menyerahkan sejumlah berkas yang berisikan semua harta kekayaan Bapak Arga. Semua itu sudah diatasnamakan atas nama Ibu Bunga.